Selamat datang di channel para Real Men. Ketika Ukraina sedang gencar melakukan operasi DEAT alias Destruction of Enemy Air Defense atau penghancuran sisa nut lawan dengan membabat sisa nut Rusia yang ada di wilayah Donbas, Crimea, dan di sekitar perbatasan menggunakan bantuan dari ATACMS, di mana operasi ini disinyalir sebagai persiapan kedatangan sang legend F-16. Maka pihak Rusia juga tak mau pelangap-longo. Brozet juga melakukan operasi penghancuran sisa nut Ukraina. Dan pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana sang legend yang besar, berurat, dan berotot, yaitu Iskander M, melawan kompleks S-300 Ukraina. Kita lihat dulu full videonya. Kita edit dulu agar tidak terlalu 4K seperti ini. Nah, pada Rabu 12 Juni kemarin, grup-grup Telegram pro-Rusia kompak membagikan video yang dikatakan sebuah serangan Iskander M terhadap posisi dari kompleks S-300 Ukraina yang ada di kota Polivianoye di Provinsi Poltava, yaitu sebuah provinsi yang ada di barat Provinsi Kharkiv dan Provinsi Sumy. Di mana lebih detail lagi, kompleks S-300 ini berada di sekitar Bandara Mirgorod di Provinsi Poltava. Di awal video, kita langsung disuguhkan 3 keterangan mengenai apa-apa saja yang ada di kompleks S-300 di lokasi itu. Yang pertama, keterangan paling atas, itu jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, berarti RPK SAM S-300 PT. Kita tidak tahu maksud dari RPK, tapi kalau dilihat pada video, jika kita zoom pada lokasi keterangan yang ada di video, seperti ada radar yang tegak berdiri. Itu jika di versi terangnya mungkin adalah ini, yaitu sebuah radar bernama 5N66M yang merupakan bagian dari kompleks S-300. Sebuah radar yang berfungsi untuk mencari dan mendeteksi target yang terbang di ketinggian rendah, terutama target yang memiliki penampang radar atau RCS yang rendah. Kemudian keterangan kedua yang ada di tengah sebelah kanan video. Kalau ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah terlihat cukup jelas. Itu adalah 2 unit kendaraan peluncur rudal S-300 PT yang ada di lokasi itu. Kemudian keterangan yang ketiga, itu jika diartikan adalah kabin kontrol kombat SAM S-300 PT, yang artinya itu adalah kendaraan atau ruang komando dan kontrol untuk kompleks S-300 di lokasi itu. Sesaat sebelum terjadi hantaman, drone terlihat melakukan zoom in ke lokasi kompleks S-300 PT ini. Bisa kita lihat, ini adalah radarnya. Ini adalah ruangan komandonya. Dan yang kanan itu adalah peluncur rudalnya.
Dan ya, bukan Rusia namanya kalau tidak sinematik. Sesaat sebelum terjadi hantaman, drone melakukan zoom out. Padahal sudah jelas-jelas targetnya ada di mana, dan tidak akan mungkin kemana-mana untuk mencari hantaman Iskandar yang akan datang. Tapi ya begitulah, Rusia tetaplah Rusia. Tentu saja, karena ini adalah target strategis dan bernilai tinggi, maka diutuslah Kapten Andrei Arshavin, alias Iskandar untuk melakukan tugasnya. Bang! Dengan instan Iskandar membuat rudal-rudal S-300 meluncur tak terkendali. Kemudian drone melakukan zoom in. Dan sesaat ketika kembali melakukan zoom out, terlihat ada rudal Iskandar kedua. Yang nampak itu adalah versi tungsten stalinium, mengguyur lokasi itu. Mungkin ketika pasukan Ukraina berlarian keluar setelah hantaman pertama, kemudian mereka disambut guyuran lebat dari tungsten stalinium, sehingga menambah daya hancur dari serangan ini. Yaitu, selain menghancurkan kompleks S-300, juga membuat para krunya menjadi anumerta. Para pengamat berpendapat, dalam serangan ini, setidaknya 2-3 peluncur S-300 hancur, sebuah radar, dan juga ruang komando dan kontrol pastinya mengalami kerusakan akibat serangan ini. Sepertinya, Kementerian Pertahanan Rusia harus membuka lowongan pekerjaan khusus untuk dokumenter perang, agar banyak peminatnya, minimal gajinya ikut UMK Moskow, dan ada tunjangan berupa rumah dinas di sebelah rumah dinas terakhir Bapak Stalin. Ya salam. Dan kurang lebih seperti itulah laga Super Big Match yang kembali terjadi di medan laga Ukraina. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.